Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Hari ini memasuki bagian yang ketiga ya, yaitu kita akan mendiskusikan tentang infrastruktur IT atau teknologi informasi atau information technology dan beberapa teknologi yang terkini yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang bersinggungan dengan IT ya. Ini penting saya sampaikan ya. Sebelum kemudian nanti kita berbicara tentang bagaimana kita mendesain sebuah sistem informasi manajemen ya, karena keberhasilan dalam implementasi sistem informasi manajemen itu juga harus didukung dengan infrastruktur yang baik ya. Daya dukung teknologi ya, kemudian daya dukung software, daya dukung hardware-nya ini betul-betul harus diperhitungkan. Agar apa? Agar implementasi sistem informasi manajemen itu tidak stuck ya pada suatu saat yang kemudian karena overload data misalnya, atau kemudian kita nggak cukup menerima kunjungan customer karena memang bitnya kurang atau sebagainya, itu harus kita hindari ya. Jadi memang dalam mengembangkan sistem informasi manajemen kita harus mengetahui ya infrastrukturnya apa saja yang mendukung gitu ya, apa saja yang bisa kita perhitungkan agar nanti sistem informasi manajemen yang kita kembangkan itu dapat berjalan dengan baik gitu ya. Nah, hari ini kita coba lihat apa saja infrastruktur yang akan terlibat gitu dalam implementasi SIM ya, sistem informasi manajemen, dan bentuknya seperti apa dan hukum-hukum apa yang berlaku gitu ya di dalam penyediaan infrastruktur IT yang baik. Hari ini yang kita coba detailkan ya, dan kita akan diskusikan secara bersama. Baik. Masih ingat ya case study yang pertemuan sebelumnya ya, ada pasar tradisional begitu ya, atau kemudian ada warung, kita bandingkan dengan convenience store yang modern ya, pasar modern ya, baik itu minimarket ataupun supermarket ya, ataupun hypermarket. Dari dua hal ini itu kan cukup jelas ya, kemarin kita sudah diskusikan cukup panjang dan lebar begitu ya. Kalau warung itu begini karakteristiknya, kalau kemudian pasar modern seperti ini dan seterusnya begitu ya. Nah, ada yang satu hal yang kemudian kalau kita lihat dari perbedaan cukup mendasar, pasti gitu ya, pasar modern itu memiliki infrastruktur yang tidak dimiliki oleh pasar tradisional ya. Contoh sangat sederhana misalnya, pada saat pembayaran kalau di pasar di modern ya, pasar modern itu ada satu alat yang namanya POS ya, atau point of sale ya. Jadi entah itu dalam bentuknya komputer begitu ya, atau misalnya modelnya menggunakan handphone atau tablet dan sebagainya, mereka mencoba untuk merecord ya, mencatat semua data penjualan, data transaksi begitu ya, apa yang keluar, berapa jumlah yang dibayarkan begitu ya, itu terekam dalam satu data yang kemudian dikirimkan pada satu database tertentu begitu ya, dan itu memang tidak tersedia pada pasar-pasar tradisional ya. Nah, dari situ akan sangat terlihat perbedaannya gitu ya, yang sangat mendasar gitu, bahwa memang operasionalnya pun sangat berbeda dengan antara pasar tradisional maupun dengan pasar modern ya. Ini kita belajar di case study yang pertama yang pekan yang lalu kita diskusikan ya. Oke. Kemudian kalau kita melihat sejarahnya memang gitu ya, aktivitas IT gitu ya, itu berawal sebenarnya dari angkatan darat ya, atau dari pasukan militer ya. Jadi memang beberapa teknologi yang kemudian dikembangkan sekarang digunakan oleh sipil gitu ya, itu dulu banyak dikembangkan oleh militer gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah perangkat IT gitu ya. Sebenarnya perangkat telekomunikasi dulu di awal pun yang pertama kali menggunakan adalah teman-teman di militer gitu ya. Setelah kemudian proven gitu ya, kemudian teknologinya sudah banyak mudah digunakan, kemudian harganya makin murah gitu ya, baru kemudian digunakan oleh sipil. Contoh paling sangat sederhana itu adalah ponsel ya, telepon seluler ya. Itu teknologinya dulu menggunakan teknologi militer seperti itu.
perangkat kendaraan gitu ya, mobil dan sebagainya itu juga testingnya biasanya menggunakan standar militer terlebih dahulu gitu ya. Setelah selesai militer bisa digunakan, kemudian grade-nya bisa diturunkan, harganya bisa diturunkan gitu ya, maka bisa digunakan untuk konsumsi warga sipil. Nah, termasuk untuk IT gitu ya. Kasus dengan IT ini juga awal mulanya ini terjadi di berbagai pasukan ini ya, pasukan militer di berbagai negara maju ya. Salah satunya adalah mereka memiliki masalah terkait dengan infrastruktur IT yang mahal begitu ya, kemudian besar, jadi memang betul-betul membutuhkan area yang besar, gitu ya, fondasi yang kuat gitu ya, dan membutuhkan investasi yang besar gitu ya. Dulu waktu tahun sekitar 70-an 80-an begitu ya, server itu tidak bisa sesimpel sekarang gitu ya. Masih ingat dulu mungkin saya nggak tahu kalian masih mengalami atau tidak gitu ya. Ada disket ya, ada disket yang ukuran floppy disk ya namanya, floppy disk ya, yang ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil begitu ya. Sebelumnya, sebelum ditemukan floppy disk itu, untuk menyimpan data, untuk transfer data itu menggunakan semacam pita ya, pita karbon ya, seperti kaset gitu. Itu ukurannya gede banget gitu ya, seperti dalam animasi untuk pembuatan film gitu ya, seperti itu alat untuk membacanya begitu ya. Kalau sekarang kan sangat simpel ya, USB kecil, daya simpannya bisa, hitungannya bisa gigabyte begitu ya. Dulu ukuran yang begitu besar gitu ya, daya simpannya hanya mungkin hitungan byte saja, kecil begitu ya, dengan 100 byte, 150 byte begitu ya. Bahkan waktu pertama kali muncul ya, IBM dan Apple waktu itu dengan brandnya Macintosh ya waktu itu ya, itu untuk menyediakan uh, uh, processing room ya, yang isinya penyimpan data ya, storage begitu ya, kemudian ada prosesornya begitu ya, kemudian ada memori dan sebagainya, itu mungkin membutuhkan ruangan yang cukup besar ya, mungkin sebesar rumah lah kira-kira gitu. Kalau sekarang CPU cukup kecil begitu ya, ada bahkan yang lebih compact lagi sekarang, yang modelnya kecil itu paling cuma ukuran seperti kotak makan ya, lunchbox ya, seperti itu kecil. Komputer sangat simpel sekarang. Nah, dulu cukup besar. Oleh karena itu ini menjadi tantangan ya bagi militer waktu itu supaya lebih ringkas, supaya bisa lebih mudah dibawa kemanapun pada saat berperang misalnya begitu ya. Alat komunikasi mudah dibawa kemana saja, kemudian sumber data juga tidak sulit mengelola begitu ya, tidak butuh space yang besar dan seperti sebelumnya begitu ya. Maka mereka mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi ya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menyederhanakan pusat data ya, data center mereka dipusatkan, kemudian mereka melakukan beberapa inovasi bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk penyimpanan data ya waktu itu, sehingga yang semula tempat penyimpanannya ya, storage-nya besar, ini bisa di-press begitu ya, makin kecil makin kecil makin kecil. Dan sekarang teknologinya sudah kita gunakan nih ya, bisa untuk komputer, bisa untuk handphone ya, bisa untuk flash disk dan sebagainya. Itu teknologinya dulu dari militer. Disederhanakan, kemudian penggunaan sistem informasi ini di seluruh bagian departemen di Angkatan Darat waktu itu ya, case-nya di pasukan militer begitu ya. Jadi seluruh informasi itu disimpan di database begitu ya, dan setiap departemen ya, atau setiap divisi atau setiap bagian yang masuk dalam struktur organisasi militer tersebut begitu ya, mereka terkoneksi untuk mengambil data tersebut gitu ya, terkoneksi, sehingga memang hampir ya memang butuh waktu ya, tapi mereka mencoba untuk mengimplementasikan gitu ya, seluruh aktivitas ya yang dilakukan di setiap divisi itu terekam dalam satu manajemen sistem informasi ya. Mereka dulu menyebutnya belum sistem informasi ya, mereka hanya menyebutkan computerized gitu ya, terkomputerisasi misalnya begitu, atau datanya tersimpan dan sebagainya. Belum dikenal istilah dengan sistem informasi manajemen. Nah, kemudian waktu itu mereka mencoba melakukan hybrid begitu ya. Dalam penyimpanan data atau memperoleh data atau mengcapture data itu, mereka mencoba untuk melakukan
pendekatan teknologi baru ya, seperti virtualisasi ya, kemudian sistem seluler. Oleh karena itu muncul adanya teknologi telepon tanpa kabel ya, telepon nirkabel, kemudian telepon satelit dan sebagainya. Itu kemudian dikembangkan untuk mendukung capture data ya, capture data. Nah, beberapa teknologi yang sekarang diadopsi oleh sipil itu hanya sebagian kecil ya. Contoh misalnya teknologi GSM ya, teknologi CDMA ya, itu yang bisa digunakan oleh warga sipil. Memang sederhana tapi impact-nya cukup besar gitu ya. Sampai kemudian teknologi internet pun mereka gunakan sebelum masyarakat sipil ya, seperti itu. Nah, dengan ini ya kemudian institusi militer ini mereport ya, melaporkan tidak hanya di satu negara tapi beberapa negara yang kemudian melakukan pendekatan ini melaporkan bahwa kinerja mereka meningkat gitu ya dengan menerapkan IT ini. Kinerja mereka meningkat, kemudian beberapa biaya yang sebelumnya cukup besar gitu ya untuk pengelolaan data, untuk mengelola informasi mereka, pengetahuan mereka yang dibukukan misalnya atau diinventaris atau dokumentasikan, itu dengan pendekatan IT ini lebih murah ya, lebih murah. Jadi cost operasionalnya menjadi turun. Nah, oleh karena itu mereka menyarankan gitu ya untuk setiap aktivitas di militer gitu ya itu harus menggunakan pendekatan sistem informasi manajemen. Ya, ini cerita mengapa sistem informasi manajemen itu kemudian dikembangkan di level kegiatan bisnis ya, karena memang ada faktor efisiensi di sana ya, seperti itu. Nah, kemudian infrastrukturnya apa sih gitu ya? Dan sebenarnya sebelum masuk ke poin-poin apa saja infrastrukturnya, kita mungkin perlu memahami gitu ya. Apa itu infrastruktur IT gitu ya. Jadi memang yang disebut dengan infrastruktur IT ini adalah beberapa kumpulan perangkat ya, baik itu sifatnya fisik ataupun non fisik ya, baik hardware maupun software begitu yang mendukung kinerja dari pengoperasian sistem informasi tersebut begitu ya. Karena ini kaitannya cukup banyak gitu ya. Kemudian infrastruktur juga termasuk di dalamnya ada beberapa sebuah layanan gitu ya, seperti platform komputasi ya, kemudian layanan telekomunikasi, layanan manajemen data, kemudian layanan perangkat lunak atau yang kemudian disebut dengan aplikasi gitu ya, jasa manajemen IT, kemudian ada beberapa edukasi di sana, beberapa layanan pelatihan dan sebagainya yang terlibat dalam suatu implementasi teknologi informasi, maka ini menjadi bagian dari infrastruktur IT ya. Kemudian yang cukup menarik adalah dalam infrastruktur IT ini harus dibangun yang namanya perspektif platform layanan ya. Ini memang kita harus menyadari tidak semua tidak semua perusahaan atau organisasi itu menggunakan platform yang sama ya. Masing-masing bisa mengembangkan platformnya masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah platform yang dikembangkan itu memang betul-betul harus concern terhadap pelayanan gitu ya, terhadap customer ya, terhadap customer. Ini konteksnya kita udah nggak bicara militer lagi ya, kita bicara dalam konteks organisasi bisnis ya. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang sistem informasi manajemen, itu concern utamanya atau fokus utamanya adalah how to serve gitu ya, bagaimana kita melayani customer kita gitu ya, supaya mereka lebih simple, lebih mudah, nggak pusing gitu ya, kemudian lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Karena kita kalau memang ini ya, kalau sistemnya baik, user interface-nya baik gitu ya, ketika customer berhadapan dengan bot ya, dengan dengan aplikasi yang kita kembangkan, mereka terasa lebih nyaman. Kenapa? Mereka bisa automatic answer gitu ya, menjawab secara otomatis dan itu cukup memuaskan gitu. Tetapi kalau memang sistemnya buruk gitu ya, itu memang bisa jadi bumerang buat kita ya. Jangan sampai kita mengembangkan aplikasi justru itu menjadi memperburuk wajah bisnis kita ya. Nah, ini yang disebut dengan perspektif platform layanan ya, seperti itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena user interface ini adalah merupakan perwajahan gitu ya, bagaimana customer akan melihat bisnis kita, bagaimana customer melihat wajah perusahaan kita ya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena investasi kita dipertaruhkan di sini ya, dari mulai tidak hanya investasi membangun aplikasinya saja, tapi ya untuk membangun operasionalnya, membangun backbone bisnisnya gitu ya, bisnis proses yang utamanya ya, menghasilkan produk atau kemudian memproduksi barang dan sebagainya, itu terwakili dari user interface
sistem yang kita siapkan untuk customer kita. Ya, karena itu menjadi sangat penting. Oke. Nah, ini struktur IT ya, kurang lebih seperti ini. Jadi memang kalau kita perhatikan, kita memang ujungnya ya, in the end begitu ya, kita harus fokus di sini. Customer services ya, supply services, kemudian enterprise services, ini goal kita begitu ya, goal kita. Kenapa kita butuh SIM? Kenapa kita butuh sistem informasi manajemen gitu ya? Goal kita adalah kita memberikan layanan yang baik kepada customer kita. Ya, itu satu. Kemudian kita memberikan layanan yang terbaik untuk para pemasok kita ya. Ya sebenarnya itu customer kita juga ya, supplier kita, vendor kita ya. Kemudian kita juga perlu memberikan layanan kepada enterprise ya. Maksudnya enterprise ini adalah secara global ya. Kalau misalnya perusahaan kita sudah terbuka pada pemilik saham, kita juga harus men-serve ya. Kita harus memberikan service yang terbaik. Bagaimana informasi perkembangan perusahaan ini bisa disajikan secara real time kepada para investor kita begitu ya, para pemegang saham perusahaan kita begitu. Ini akan menjadikan perusahaan kita menjadi lebih akuntabel ya. Perusahaan kita menjadi lebih dipercaya ya. Ketika trust ini semakin naik, mungkin sahamnya juga ikut naik begitu ya. Dan ketika ini diperkuat gitu ya, investasi akan masuk kembali, maka ini akan memperkuat struktur ekonomi dari perusahaan kita. Oleh itu perusahaan kita juga bisa lebih perform untuk menyiapkan atau menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas. Dan tentunya ini seperti semacam siklus begitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya akhirnya customer kita itu akan menjadi lebih puas gitu ya, atau lebih confident dengan penggunaan produk-produk kita ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dipenuhi ya? Salah satunya adalah kita harus menyiapkan layanan IT-nya dan infrastrukturnya gitu ya, dari software ke hardware yang kemudian infrastrukturnya harus disiapkan ya. Nah, bagaimana ini bisa dibentuk ya? Kita melibatkan 3 hal ya, ada bisnis strateginya itu seperti apa ya, bagaimana pendekatan kita mengembangkan strategi bisnis kita gitu ya, kemudian kita ada strategi IT kita seperti apa begitu ya, apa yang akan kita gunakan teknologinya, apa yang akan kita gunakan perangkatnya, ini bagian dari strategi ya, ini bagian dari strategi. Kemudian apa teknologi informasi yang kita gunakan gitu ya. Contoh sangat simpel misalnya, apa yang akan kita gunakan teknologinya kalau dalam kita akan berkomunikasi, mau pakai GSM, mau pakai CDMA, atau mau pakai satelit gitu ya. Ini pertimbangan yang mungkin tergantung dari konteks bisnisnya gitu ya. Kalau kita bisnisnya mungkin di pedesaan yang nggak ada sinyalnya begitu ya, akan sulit kalau kita menggunakan teknologi CDMA atau GSM ya. Kita pasti akan menggunakan satelit kan, kira-kira begitu ya, walaupun mungkin biayanya akan jadi mahal seperti itu. Atau misalnya kenapa kita tidak menggunakan telepon kabel ya, atau PSTN misalnya ya, karena kalau misalnya kita kegiatannya mobile ya, kita nggak mungkin harus bawa kabel gitu. Itu akan menjadi batasan atau rintangan yang cukup merepotkan bagi bisnis kita gitu. Karena itu menggunakan teknologi JSM. Ini contoh sedikit ya, pemilihan teknologi yang bisa kita gunakan. Ini pemilihan teknologi yang simple bagi kita misalnya akan memulai usaha sendiri gitu ya. Ini bagian yang sangat sederhana. Nah, ini juga berlaku untuk konteks perusahaan yang cukup besar ya. Jadi pemilihan teknologi itu cukup penting ya, disesuaikan dengan bentuk bisnis proses seperti apa dan jenis operasional kegiatan pekerjaannya ya, seperti itu. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang infrastruktur IT ini yang dialami, yang terjadi di dunia ini, itu merupakan evolusi sebenarnya ya. Ada sebentar, ini ada yang ke unmute ya, jadi saya mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada semacam evolusi, ada perubahan gitu ya. Jadi di era tahun awal 60-an gitu ya, ini yang kemudian dari mulai yang dikenal tadi saya sebut komputer itu sebesar rumah gitu ya, itu kemudian dikecilkan gitu ya menjadi komputer mini. Ini disebutnya dengan awalnya bentuknya mainframe ya, kemudian mini komputer itu diperkenalkan di tahun sekitar 65-an itu oleh DEC ya. Jadi yang komputer sebesar rumah itu dulu yang mempopulerkan adalah IBM ya. Memang ternyata sekarang IBM
kurang populer ya sekarang, karena IBM lebih banyak menawarkan sekarang di cloud computing dan software ya. Mereka bermainnya di situ. Jadi lebih ke business solution dibandingkan ke hardware ya. Sekarang IBM perangkat-perangkat kerasnya sudah dibeli oleh sebagian besar dibeli oleh Lenovo ya. Jadi beberapa brand yang cukup legend ya seperti ThinkPad ya gitu, itu udah dijual ke Lenovo dan kemudian dikelola oleh sekarang dimiliki oleh perusahaan China ya seperti itu. Tapi dulu ya pertama kali yang memperkenalkan komputer high level gitu ya, yang bisa memprosesing data, merekam data, kemudian dia bisa mengolah informasi, itu yang pertama kali muncul adalah IBM yang cukup populer ya, yang cukup terkenal dan sebagai market leader waktu itu. Kemudian diperkenalkanlah mini komputer ya, lebih kecil, satu ruangan ya. Kalau awal satu rumah ini rasionya menjadi lebih kecil, menjadi satu ruangan. Ini dikenalkan oleh DEC ya. DEC tapi sekarang juga kurang populer gitu ya. Kemudian pada tahun 80-an itu IBM memperkenalkan yang namanya PC atau personal computer. Jadi komputer yang dulu hanya digunakan untuk korporat ya atau perusahaan, ini bisa dikecilkan ya skalanya dan bisa digunakan untuk perorangan ya, penggunaan untuk di rumah tangga ya, atau disebut dengan PC atau personal computer ya. Ini juga diperkenalkan IBM waktu itu. Pada waktu itu saja ukurannya masih besar gitu ya. Ya masih besar seperti ya ukurannya seperti ukuran koper lah ya, ukuran koper, kemudian layarnya juga masih layar tabung, masih gede gitu ya, berat, dan kalau sekarang kan udah lebih simpel ya. Udah mulai LCD, ada yang pakai LED, tipis gitu ya, ringan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tahun 80 sampai 90-an ini ternyata pertumbuhan PC ini terjadi lompatan market ya. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli karena banyak kegiatan bisnisnya yang terbantu dengan personal computer tersebut. Nah, kemudian memasuki sekitar tahun 85-an, bisnis ini berubah gitu ya. Yang semula personal computer ini ya dia ya single factor ya. Artinya ketika kita beli satu PC, mereka tidak terkoneksi gitu ya. Mereka tidak terkoneksi, mereka hanya bekerja di satu komputer tersebut. Jadi kalau mau ambil datanya ya pakai floppy disk tadi, ya, pakai data transfer tadi, atau pakai disket itu, di copy kemudian dibawa ke komputer lain. Nah ini masih teknologi jadul ya. Mungkin kalian sempat mengalami, walaupun mungkin dulu waktu itu cuma lihat aja, tidak sempat mengoperasikan. Kalau saya dulu sempat mengalami ya, karena waktu SD itu saya masih sempat mendapatkan tugas untuk mengerjakan pengetikan yang kemudian disimpan di floppy disk ya, floppy disk yang besar tuh. Ukurannya cuma berapa ya? 2 inci kalau berapa? Saya lupa ukurannya. Pokoknya besar lah, ukurannya lebih besar ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 83-85 ya, itu kemudian diperkenalkan namanya era client server ya. Jadi ada server, ada client. Jadi PC-nya ada yang bertindak sebagai server, ada PC yang bertindak sebagai client. Nah, model seperti ini walaupun waktu itu masih menggunakan kabel ya, pakai kabel LAN waktu itu. Jadi ini tanpa harus menggunakan disket gitu ya, atau floppy disk, ini kita bisa mentransfer data ya, sharing data gitu ya. Udah canggih nih waktu itu tahun 85-an ya. Ini cukup populer dan ini ternyata memberikan semacam perubahan yang cukup drastis ya untuk dunia bisnis waktu itu. Meskipun di militer sudah menggunakan nirkabel waktu itu ya, tapi teknologi di militer itu belum diadopsi di dunia sipil ya, atau dunia bisnis. Oleh karena itu di dunia bisnis masih menggunakan yang cukup populer waktu itu adalah menggunakan kabel ya. Namanya LAN ya, local area network ya, seperti itu. Nah, berkembang terus ya dari tahun 92 ya. Nah, ini kemudian mengarahkan pada pemanfaatan teknologi internet ya, teknologi internet. Jadi sudah mulai nirkabel. Jadi ada yang menggunakan internet, ada yang menggunakan intranet ya, ada yang menggunakan extranet dan sebagainya. Banyak sekali pemanfaatan itu yang kemudian menimbulkan penggunaan komputer itu menjadi semacam kuantum gitu ya, lompatan yang cukup besar gitu ya, dan hampir di seluruh kegiatan-kegiatan bisnis pasti menggunakan PC tadi atau teknologi informasi ya. Nah, kemudian di awal tahun 2000-an itu diperkenalkan yang namanya cloud computing ya.
Jadi teknologi awan ya, teknologi awan. Jadi apa itu teknologi awan? Jadi seperti sekarang mungkin kalian sudah cukup populer menggunakan teknologi cloud computing ya, seperti Google Drive, Dropbox ya, atau Box dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu teknologi cloud computing ya. Data yang kita miliki itu kita simpan di awan, kira-kira begitu ya. Awan itu ya sebenarnya itu fiktif ya, bukan di awan, tapi ini membahasakan agar lebih mudah. Jadi kita disimpan seolah-olah kita simpan di langit, yang entah di mana, tapi pada saat kita membutuhkan kita bisa download ya, kita bisa mengunduh, kita bisa mengambil kapanpun, dimanapun, ketika kita membutuhkan data tersebut. Ini disebut dengan cloud computing. Nah, setelah terjadi pengembangan di era cloud computing ini, proses komputasi di perusahaan atau organisasi bisnis ini lompatannya cukup luar biasa ya, cukup luar biasa, dan ini merubah era yang awalnya masih sangat analog begitu ya, dan sekarang udah sangat digitalisasi sekali gitu ya, udah digital banget gitu ya. Nah ini yang merubah kemudian pergeseran contoh yang pekan lalu kita diskusikan gitu ya. Ada pasar tradisional dan pasar modern gitu ya. Yang satu tidak beradaptasi dengan teknologi yang ada, dan yang satu sudah beradaptasi dengan teknologi yang ada. Meskipun kegiatan bisnisnya keduanya sama, ya, sama-sama berjualan, sama-sama yang dijual sayur, sama-sama yang dijual adalah fast moving product yang digunakan untuk kebutuhan keseharian gitu ya. Tetapi pemanfaatan teknologinya berbeda. Yang satu masih sangat manual ya, konvensional, tradisional gitu ya. Yang satu sudah mengadopsi teknologi yang cukup modern ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat nanti kenapa di pasar modern ini perusahaannya bisa mengumpulkan uang yang begitu banyak gitu ya, sementara yang tradisional kok tidak bisa gitu ya. Karena memang eh, bahasanya ya mungkin ya, kalau di pasar modern itu lebih efisien ya, cost bisa ditekan, sampah-sampah bisa direduksi gitu ya, informasi yang nggak penting bisa dibuang gitu ya, sehingga harga itu lebih kompetitif ya, harga layanan itu lebih kompetitif. Sementara di perusahaan-perusahaan yang atau di untuk usaha-usaha yang sifatnya tradisional, dia masih terlalu banyak sampah gitu ya di dalam operasionalnya, dia tidak efisien sehingga cost-nya jadi tinggi, sehingga harganya jadi tidak kompetitif. Meskipun harga yang produk yang dijual sama ya. Di toko tradisional dia sama-sama menjual, mohon maaf saya sebut merek misalnya begitu ya, dia tetap menjual misalnya eh, apa mie instan gitu ya, misalnya sama-sama jual Indomie, tapi kenapa kok di pasar tradisional bisa lebih mahal dibandingkan dengan pasar modern ya. Nah bisa seperti itu karena ada tadi efisiensi dari operasional yang menjadikan berbeda, di mana di pasar modern lebih efisien, lebih kecil costnya gitu ya dibandingkan dengan pasar tradisional ya, itu. Nah, ini gambarannya ya. Dulu ketika mainframe atau mini komputer adalah seperti ini ya, dia menggunakan kabel ya. Bentuknya yang besar, kemudian dipecah jadi kecil-kecil begitu ya. Kemudian personal komputer dia bekerja besar masing-masing di rumah-rumah masing-masing, di perusahaan masing-masing, dan mereka transfer menggunakan disket ya, atau floppy disk ya. Nah kemudian client server dia tidak menggunakan kabel lagi gitu ya, atau kalaupun dia masih menggunakan kabel, dia menggunakan LAN gitu ya, tapi dalam satu network ya, dia tidak perlu menggunakan floppy disk atau disket gitu ya untuk transfer data. Dia cukup melakukan sharing data dalam dalam sistem komputernya atau OS-nya, itu sudah cukup ya untuk memberikan tampilan data yang lain. Nah kemudian di tahun 92 ya, ini sudah cukup marak. Kenapa? Di bagian tadi ya, yang menggunakan jaringan di satu organisasi, dia sudah terkoneksi dengan internet ya, atau intranet. Mereka sudah bisa komunikasi lintas negara, lintas benua gitu ya, sehingga mereka lebih efisien untuk pengerjaan bisnisnya. Nah di awal tahun 2000 hingga sekarang banyak yang menerapkan menggunakan cloud computing ya. Ini lebih simpel lagi, lebih mudah lagi, perawatannya juga lebih mudah. Kenapa? Ya karena pengelolaan servernya menjadi terpusat ya, data centernya ya, di awan, bukan di awan maksudnya, tapi di salah satu tempat yang memang kemudian dikelola oleh pihak ketiga biasanya. Contoh misalnya kalau kita mau
membangun perusahaan dan menyiapkan sistem informasi, kita menggunakan AWS misalnya ya, punya Amazon ya. Jadi salah satu penyedia terbesar di dunia ya untuk data server ya, atau untuk penyimpanan data storage itu disiapkan oleh AWS ya, punyanya Amazon. Cukup besar, murah, dan harga maintenance juga ringan ya, seperti itu. Bukan iklan sih, cuman pengalaman pribadi aja dalam mengelola server. Oke. Benar yang dikenal juga tadi ya, jaringan klien ya. Ini juga penting karena ini juga secara prosesnya masih digunakan saat ini, walaupun sudah cukup kuat dalam penggunaan cloud computing gitu ya, tapi pengertian network ini masih penting gitu ya. Contoh nih misalnya ya, dalam aktivitas bisnis kita ya, ini data ini dari mulai proses sales ya, production, kemudian accounting ya, kemudian pengelolaan data karyawan misalnya dan seterusnya. Ini biasanya akan masuk di server ya. Aplikasi server ini mengcollecting seluruh data ya, begitu ya. Nah, bentuknya ini data ya, data ini bentuknya biasanya ya macam-macam pasti, tapi kita konversi dalam bentuk numerik biasanya ya, seperti itu. Nah, dari aplikasi server ini kemudian akan dikeluarkan menjadi sebuah informasi dalam web server ya. Kemudian data-data ini atau informasi ini kemudian dikirim ke internet ya. Nah, dari internet ini ya, sebagai cloud-nya akan dikirim ke klien ya. Klien ini ada yang menjadi top level management ya, middle management, ataupun di bagian blue collars-nya ya, atau di low management ya. Jadi namun informasinya akan dibatasi ya, tergantung mereka sebagai role-nya sebagai apa atau perannya sebagai apa ya. Ini bentuknya akan seperti ini, dan nanti kalau kita mengembangkan sistem informasi manajemen, kita harus memahami ini ya. Informasi apa yang harus disampaikan pada top level management misalnya, informasi apa saja yang disampaikan kepada middle management, ini pasti akan berbeda, dan itu nanti akan bisa ditentukan ya dalam arsitek pembangunan sistem informasi manajemen ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi memang dalam terjadinya evolusi infrastruktur IT ya, itu didorong gitu ya, atau yang menjadi driver utamanya adalah teknologi, perubahan teknologi ya. Ada yang dikenal dengan hukum Moore ya. Hukum Moore ini menjadikan ya, saya mohon maaf sebentar ya, sebentar, kita break sebentar. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ini hukum Moore nih ya. Hukum Moore ini yang kita dapatkan adalah memang daya komputasi itu ternyata secara data begitu ya, itu berlipat setiap 18 bulan ya. Jadi kemampuan organisasi dalam menggunakan atau melibatkan teknologi komputerisasi itu dalam hitungan 18 bulan itu kemampuannya setelah berlipat-lipat. Dan ini terjadi di seluruh dunia gitu ya. Kemudian ada yang dikenal namanya microprocessing, ini yang kemudian mungkin sering kita dengar, ada istilahnya nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini adalah menggunakan teknologi yang sangat kecil, lebih kecil dari mikro ya, dikenal dengan nano. Jadi memang transistor yang digunakan untuk chip gitu ya, itu ukurannya bisa lebih kecil dari ukuran virus ya, sangat kecil. Dan ini teknologi ini ditemukan sehingga menyebabkan komputer itu semakin kecil gitu ya, semakin kecil, semakin compact, dan mereka berhasil untuk mengembangkan teknologi yang cukup hebat gitu ya dalam mengelola data tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, teknologi yang cukup mempengaruhi adanya evolusi infrastruktur IT ini adalah teknologi mass digital storage ya. Jadi digital penyimpanan secara umum itu digunakan
lebih masif gitu ya. Nah, ini teknologinya cukup menarik gitu ya. Seperti tadi, yang awal disimpan dalam bentuk pita elektromagnetik misalnya, kemudian berubah menjadi piringan gitu ya, berupa cakram ya. Contoh misalnya itu ada CD, DVD gitu ya, hard disk gitu ya. Kemudian sekarang dari hard disk berubah lagi menjadi sekarang sudah masuknya ke era SSD ya. Kemudian nanti berubah lagi teknologi. Nah, ini perkembangan teknologi penyimpanan data ini ternyata mempengaruhi terjadinya evolusi dalam infrastruktur IT ya, seperti itu. Oke, kemudian eh, ini kalau dibuat grafik ya, jadi ini jumlah yang terjadi yang diproduksi ya, kemudian ini processing jumlah kekuatan pemrosesannya ya, kemudian ini adalah jumlah chip ya atau transistor ya, kemudian ini tahun penggunaannya ya. Nah, kita lihat di tahun 2012 ya, ini memang yang diperoleh datanya di tahun 2012, ini penggunaannya cukup besar begitu ya, baik penggunaan chipnya maupun penggunaan tenaganya ya. Nah, ini yang kemudian lompatan ini cukup luar biasa gitu ya, dari tahun 97 sampai tahun dan mungkin sekarang mungkin udah lebih besar lagi. Nah, ini yang kemudian disampaikan sebagai atau dikenal sebagai hukum Morse ya. Jadi memang dengan teknologi yang tadi saya sampaikan itu memberikan pengaruh yang cukup kuat ya dan luar biasa terhadap perubahan infrastruktur IT ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan teknologi yang semakin pesat gitu ya, dan banyak produsen yang menciptakan teknologi chip gitu ya, ternyata ini menyebabkan persaingan yang cukup ketat dan akhirnya apa? Akhirnya biaya chip ini menjadi jatuh ya, jadi rendah. Dengan demikian, ongkos ya untuk pengembangan infrastruktur itu semakin semakin murah lagi, luar biasa ya. Menjadi semakin murah, makin murah, makin murah ya. Kita lihat nih, kita lihat ini terjadi di data di Amerika Serikat gitu ya, dari tahun 65 sampai tahun 2014 ya. Turunannya cukup luar biasa ya, sangat mengerikan. Artinya apa? Artinya semakin eh, apa eh, kembali begitu ya, harga chip atau teknologi untuk transfer data begitu ya, kemudian penyimpanan data dan sebagainya itu semakin murah ya, semakin murah dan semakin terjangkau. Dan sekarang jika kalian mengembangkan sistem informasi manajemen bisa di retail ya, jasa layanan untuk penyimpanan data itu bisa di retail ya. Kenapa? Karena memang harganya sudah sangat murah sekali ya. Ada yang pakai 100.000, ada yang pakai 200.000 gitu ya. Ini masih sudah sangat terjangkau dan kalian sudah bisa bekerja dengan nyaman di rumah tanpa harus pusing dengan ngurusin server ya, seperti itu. Oke. Ini sebagai contoh nanoteknologi ya. Kalau tadi ada chip ya, ada transistor. Nah, ini juga ada yang namanya nanochips ya. Nanochip ini seperti semacam kabel gitu ya. Semacam kabel. Ini sebenarnya tabung kecil sebenarnya, ukuran 10.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Sangat tipis. Nyaris tidak terlihat ya, kira-kira seperti itu. Ini merupakan lembaran karbon ya. Strukturnya seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Ini potensi gunanya sebagai kabel dengan sangat kecil dan memang ternyata ini merupakan konduktor arus listriknya sangat kuat sehingga ketika kemudian kita mengirim data itu seperti jalan tol gitu ya, cepat tanpa hambatan, padahal ukurannya sangat kecil. Jadi ini memberikan efisiensi yang sangat luar biasa terhadap apa namanya teknologi informasi ya, seperti itu. Mohon maaf sebentar, saya stop sebentar ya, sekitar 2 menit sebentar.
Oke ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kemudian jika kita lihat biaya ya, kita lihat biaya ya. Jadi memang secara umum gitu ya, itu terjadi penurunan secara drastis ya. Memang mungkin kalau di total begitu ya, penggunaan data begitu ya, memang membutuhkan biaya yang menjadi besar kalau kita total. Tetapi ketika kita lihat biaya untuk per satuan byte-nya begitu ya, itu menjadi murah dan itu apa namanya, terjadi secara eksponensial ya. Jadi semakin ke sini gitu ya, harga untuk penyediaan penyimpanan data itu menjadi lebih murah ya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan hukum Metcalfe ya, dalam ekonomi jaringan. Jadi nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah member dari networknya ya. Jadi memang ketika membernya semakin besar, semakin banyak, maka kekuatan ini atau nilainya juga semakin kuat gitu ya. Dan itu jadi secara eksponensial. Jadi bukan linear tapi justru eksponensial. Ya, kemudian seiring bertambahnya anggota jaringan atau member network ya, semakin banyak orang yang ingin menggunakannya. Ini juga menjadi kekuatan tersendiri. Jadi kalau kita punya member yang besar ya, kalau kita punya follower yang besar ya, kalau kita punya banyak pengikut gitu ya atau subscriber yang cukup besar, maka ini menjadi nilai tersendiri dan itu sifatnya eksponensial ya. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya yang jadi influencer itu ketika memang angka followernya besar karena dia sudah punya jaringan gitu ya, hubungan terkoneksi dari satu unit ya, satu unit entah itu account atau kemudian satu unit komputer yang terkoneksi dengan komputer yang lain ya, maka itu menjadi value tersendiri ya. Dan ini yang dikenal dengan hukum Calvin ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya teknologi tadi gitu ya, nanoteknologi, kemudian berbagai pendekatan yang kemudian memudahkan gitu ya, dari mulai teknologi jaringan, cloud computing dan sebagainya, itu ternyata menurunkan biaya komunikasi dan internet ya. Dan ini sekarang bisa diperkirakan hampir hampir ya mungkin 80% ya, 80% orang itu sudah berinteraksi dengan internet ya. Berinteraksi dengan internet. Meskipun sedikit gitu ya, itu sudah hampir dipastikan semuanya terkoneksi dengan internet, walaupun tidak semuanya ya. Ada yang beberapa yang mungkin posisinya ada yang sifatnya agak terbatas dengan jaringan gitu ya, mereka tidak bisa terkoneksi. Tetapi sekarang sudah hampir di seluruh dunia gitu ya. Apalagi dengan kejadian pandemi ini ya, seluruh dunia dipaksakan ya untuk kemudian bersahabat dengan internet ya. Kenapa? Ya karena itu satu-satunya jaringan atau satu-satunya jalan keluar yang bisa digunakan untuk terus bisa bekerja ya, baik itu bersifat untuk operasional bisnis ataupun yang sifatnya untuk kegiatan sehari-hari ya. Nah, ketika biaya komunikasi ini jatuh ke angka yang sangat kecil begitu ya, maka pemanfaatan komunikasi dan komunikasi ini ternyata menjadi booming gitu ya, meledak gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya, di beberapa negara memang biaya komunikasi ini sangat murah gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin masih terbilang cukup mahal. Internet di Indonesia cukup mahal. Dengan kualitas yang kita rasakan sekarang gitu ya, agak lemot gitu ya. Itu dengan harga yang kita bayar sekarang itu menurut saya itu masih cukup mahal gitu ya dibanding dengan negara-negara lain. Contoh misalnya kalau usah jauh-jauh kita ke Singapura gitu ya, harganya mungkin bisa mungkin ya sekarang mungkin bisa sampai sepersepuluhnya dari Indonesia harganya ya. Di sana sangat murah dibandingkan dari Indonesia. Atau misalnya Malaysia agak mending ya, mungkin tidak terlalu jauh tapi harganya juga masih jauh lebih murah ya, seperti itu. Penurunan eksponensial ya dalam biaya komunikasi internetnya terjadi ketika dilihat dari tahun 90-an ya sampai kemudian di awal tahun 2010 ya, ini juga terjadi cukup murah secara eksponensial turunnya. Jadi bukan linear tapi eksponensial ya. Dan efek jaringan ini juga standar teknologi juga diperlukan gitu ya. Jadi memang spesifikasi untuk menentukan kompatibilitas ya, kompatibel. Jadi antara produk ya, antara komputer dan jaringan ini harus kompatibel, itu juga harus disesuaikan. Jadi jangan sampai tidak cocok antara teknologi dengan devicesnya ya, seperti itu.
Nah, infrastruktur IT memiliki 7 komponen utama ya. Setidaknya ada 7. Satu, platform perangkat keras komputer, hardware ya. Hardware ini harus perhatikan ya. Platformnya memang bermacam-macam ya. Jadi memang sesuaikan dengan kita mau menggunakan software yang mana gitu ya. Dan platform sistem operasi. Ini yang paling umum lah, yang paling umum, yang paling sering kita temukan, yang secara keseharian juga kita temukan gitu ya. Contoh komputer yang kita pakai ya. Satu, ada yang menggunakan platform Mac gitu ya, menggunakan iOS ya. Satu platform menggunakan Windows ya. Itu nggak bisa digunakan di perangkat yang sama ya. Contoh misalnya kalau kita ingin menggunakan OS-nya iOS ya, atau terbitannya atau keluarannya dari Apple, maka kita tidak bisa menggunakan di devices yang atau perangkat yang dikeluarkan oleh yang biasa digunakan oleh Windows, misalnya seperti itu ya. Jadi ini kompatibilitasnya harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, aplikasinya ya, perangkat lunak perusahaan ya. Contoh misalnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang tidak bisa digunakan di dua, misalnya nggak bisa digunakan di Apple tapi bisa digunakan di Windows misalnya, atau sebaliknya bisa digunakan di Windows tapi tidak bisa digunakan di Apple, atau sebaliknya. Atau mungkin ada lagi yang hanya bisa berfungsi di Linux misalnya gitu, tapi tidak bisa digunakan di Windows. Banyak hal seperti itu ya, jadi memang kita harus cermat ya. Kemudian manajemen dan penyimpanan data, ini juga penting ya. Data manajemen ya, kemudian data prosesnya itu juga penting, dan ini termasuk dalam satu infrastruktur IT ya. Platform jaringan ya, atau network platform ini juga penting ya. Kemudian platform internetnya ya, layanan internet, sistem konsol dan sebagainya. Ini termasuk infrastruktur IT ya. Nah, yang tadi ini bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Internet platform ini contohnya ada Apache ya, Microsoft IIS, ada .NET ya, ada Unix, Cisco, Java dan sebagainya. Kemudian komputer hardware ini ada Dell, IBM, Sun, HP, Apple ya, Linux dan seterusnya ya. Kemudian operating system ini ada Windows, ada Unix, Linux, Mac OS X ya. Kemudian ada Chrome, Android, iOS dan sebagainya. Kemudian enterprise software ini juga ada SAP, Oracle ya, Microsoft, ada IBM ya. Ini biasanya digunakan untuk di perusahaan-perusahaan ya, yang sifatnya bundled ya. Dia terdiri dari beberapa modul yang digunakan sebagai aplikasi untuk pendukung sistem informasi di perusahaan ya. Market share-nya paling gede di SAP, hampir 80% pangsa pasar di dunia dipegang oleh SAP. Sisanya sekitar 15 itu dipegang oleh Oracle ya. Kemudian sisanya macam-macam di bawah ya, ada Microsoft, IBM dan seterusnya. Ya. Kemudian networking atau communication ini didukung yang cukup besar itu ada di Cisco ya, yang cukup kuat. Kemudian di Amerika ada AT&T, ada Verizon ya. Kemudian yang cukup luas di dunia ini banyak menggunakan Windows Server ya. Ada Linux, Novell ya, Nortel ya. Dan Alcatel juga cukup populer di beberapa negara di Amerika dan di Uni Eropa ya. Kemudian yang bergerak di konsultan ya dan sistem integrator ini ada IBM, HP, ada Accenture ya. Ini juga cukup kuat dan penting gitu ya sebagai implementator dari IT. Seperti itu. Kemudian ada data management ya. Ini cukup banyak ya dikenal, dan mungkin orang yang sering menggunakan atau ya bekerja dengan internet cukup populer dengan istilah ini ya. Ada Oracle, ada SQL Server, ada MySQL, ada Sybase, ada MC Apache ya, ada Hadoop ya, kemudian ada IBM DB2 ya dan sebagainya. Nah, dari poin-poin tadi ya, elemen-elemen atau komponen IT tadi, infrastruktur IT ini kemudian dikenal adanya ekosistem ya. Ekosistem ini yang kemudian memang harus kita siapkan sehingga dari ketujuh poin tersebut bisa bekerja secara sinergi dan memberikan impact yang positif dalam pengembangan sistem informasi manajemen ya. Nih kembali ke tadi ya, nomor 1 nih contoh untuk platform perangkat keras komputer atau hardware ya. Ada yang sifatnya client machine, ada PC desktop, perangkat seluler seperti PDA, laptop ya, atau devices yang lainnya seperti misalnya tablets ya, dan macam-macam sekarang ya, jenisnya banyak sekali sekarang. Kemudian ada server, ada yang kemudian dikenal dengan server blade ya. Ini komputer yang cukup tipis ya, dan bisa disimpan di rak ya. Dia ditumpuk biasanya seperti itu. Kemudian mainframe ya, mainframe IBM setara dengan ribuan server blade ya. Jadi dia lebih kapasitas lebih gede gitu ya. Kemudian ada juga yang
dikenal untuk produksi chip ya, ada AMD, Intel, IBM ya, dan beberapa perusahaan yang pasar-pasarnya cukup tinggi ya. Untuk perangkat kelasnya ada IBM, HP, Dell, Sun Microsystems dan seterusnya ya. Yang kedua, platform sistem operasi ya. Memang hampir apa namanya, paling umum sebenarnya, cuman di Indonesia paling populer adalah Windows ya. Untuk server tapi banyak menggunakan Linux sebenarnya. Tapi untuk kliennya ya 90% dimenangkan oleh Microsoft ya. Itu cukup menarik sebenarnya. Jadi ya memang ada pangsa-pasarnya masing-masing begitu ya. Kemudian ada seluler ya, cukup dikuasai oleh dua, ada Android, ada iOS ya. Kemudian untuk cloud computingnya yang cukup populer adalah ada Google ya. Yang cukup populer ada Google di sana. Ya, kemudian yang tiga, aplikasi perangkat lunak perusahaannya ada SAP, Oracle ya tadinya. Kemudian untuk penyimpanan data ya ada IBM, Oracle, SQL Server besutan dari Microsoft ya, ada Sybase, besutan dari ASE dan MySQL ya. Kemudian yang data fisik ada MC Corp ya, ini cukup besar biasanya. Kemudian yang level personal ya atau yang kecil-kecil itu dikuasai ada Seagate, Maxter ya, ada Western Digital ya dan sebagainya. Kemudian ada jaringan area penyimpanan ya. Ini beberapa digunakan untuk penyimpanan yang termasuk di jaringan khusus ya. Dan platform jaringan telekomunikasi macam-macam ya, di Indonesia juga banyak yang menyediakan, ada XL, ada Telkomsel dan sebagainya. Tapi karena ini kasusnya buku ini ditulis di Amerika Serikat, maka yang populer adalah AT&T dan Verizon ya. Kemudian ada sistem operasi jaringan, ada Linux, Unix ya, Windows Server, kemudian penyedia perangkat keras jaringan untuk kabel-kabelnya, kabel LAN gitu ya dan sebagainya. Kemudian konektor ya, router dan sebagainya, ada Cisco, Alcatel ya, Nutol, Juniper Networks dan sebagainya ya, cukup populer. Memang pangsa-pasar dipegang Cisco ya, memiliki durability yang cukup kuat. Bukan iklan sih, tetapi memang kenyataan seperti itu. Yang cukup baik yang kedua adalah Alcatel. Selebihnya nggak masuk Indonesia ya, Nortel dan sebagainya nggak masuk. Kemudian platform internet ya, ada perangkat keras, perangkat lunak, layanan manajemen yang mendukung untuk situs perusahaan seperti hosting web, intranet, extranet dan sebagainya. Pasar perangkat kelas ini seperti IBM, Dell ya, Oracle dan HP. Ini cukup populer di Indonesia. Kemudian perangkat web ya, seperti Microsoft ya, ini ada ada .NET, Expression Studio, ada Oracle yang besutan Java, yang ada Adobe, ada Real Networks ya. Silakan nanti pakai apa, silakan dibebaskan tergantung kebutuhannya ya. Dan jasa konsultasi ini masih umum gitu ya. Ini penyiapan atau dari mulai pendampingan, penyiapan, desain ya sampai kemudian implementasi, ini didampingi oleh beberapa perusahaan. Yang paling umum biasanya global IBM ya, yang cukup yang paling umum ya, dan masuk ke Indonesia juga ya. Di Amerika cukup populer dengan Accenture ya. Kemudian ada IDS, ada Infosys, ada Wipro dan seterusnya. Kemudian platform digital seluler ya, ada ponsel ya, ada iPhone, ada Android, BlackBerry. Cuman BlackBerry udah down ya, dulu cukup populer, sekarang udah down, udah banyak yang tidak dipakai. Kembali ke dua ya, keluarannya Apple sama keluarannya Android. Ini untuk analisis data, berdasar web, email, tugas dan sebagainya. Netbook ya, kemudian ada tablet ya, ada iPad dan teman-temannya ya, punya Samsung dan sebagainya. Kemudian ada juga sekarang populer dengan e-reader ya, seperti Kindle dan Nook ya. Ini cukup populer juga. Nah, memang di era sekarang gitu ya, beberapa aplikasi yang digunakan untuk aktivitas organisasi itu bisa dikoneksikan gitu ya, itu dengan user interface device pribadi milik kita ya. Jadi beberapa aplikasi itu bisa digunakan secara langsung di handphone kita ya. Kalau dulu waktu di awal-awal di era tahun 90-an, aplikasi itu hanya bisa digunakan di perangkatnya perusahaan ya. Contoh misalnya sistem informasi untuk pergudangan itu hanya bisa digunakan di handheld yang disediakan oleh perusahaan ya. Ada barcode scanner, ada seterusnya. Sekarang ya, penggunaan itu sudah dikurangi ya. Jadi handheldnya bisa menggunakan aplikasi di
handphone kita, aplikasinya bisa di-download di Play Store misalnya atau di App Store begitu ya, kemudian diinstal dan itu bisa digunakan untuk sebagai alat untuk alat bantu untuk logistik di perusahaan kita ya. Jadi ini udah sangat seperti itu. Jadi cost-nya jadi turun ya. Kalau dulu perusahaan harus beli handheld ya, kemudian harus training ke pekerjanya, kalau sekarang nggak perlu ya. Kita cukup menyediakan hampir seluruh karyawan sudah menggunakan handphone ya, mereka sudah cukup untuk menggunakan HP mereka untuk melakukan mendata data logistik dan seterusnya. Ya. Dan dikenal dengan BYOD ya, bring your own device yang saya ceritakan tadi. Dari aplikasi itu diinstal di handphone kita bekerja dengan handphone kita untuk kegiatan bisnis perusahaan yang kita kelola ya. Ada juga kemudian yang berikutnya adalah konsumerisasi IT ya. Jadi transformasi ini baru muncul pertama kali di pasar konsumen dan menyebar ke organisasi bisnis. Jadi memang IT ini dulu diperkenalkan untuk pengguna rumah tangga sebenarnya ya. Tapi ini kemudian menjadi populer gitu ya. Semua orang menggunakan itu dan akhirnya sekarang ada versi bisnisnya ya. Jadi bagian dari business solution. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga dikenal dengan kompetisi grid dan virtualisasi ya. Kompetisi grid ini menggunakan komputer yang jauh secara geografis, jadi ada batas waktu, ada batas jarak gitu ya. Dalam satu jaringan untuk menggabungkan kekuatan processing ya. Dan membuat semacam superkomputer digital virtual, sorry. Jadi walaupun jaraknya jauh, terpisah, tapi seolah-olah menjadi satu kesatuan yang dihubungkan oleh jaringan. Kalau virtualisasi adalah memungkinkan sumber daya fisik tunggal ya untuk bertindak sebagai banyak sumber daya gitu ya. Nah ini memang agak sulit sih ya, karena memang harus didukung dengan hardware yang cukup baik gitu ya. Kemudian fasilitas dari perangkat kerja juga harus mendukung. Memang agak berat. Kalau di komputasi grid ini hanya membutuhkan jaringan yang kuat ya. Ini sudah saya sampaikan tadi, cloud computing ya, sudah cukup sepertinya. Ini teknologinya ya, jadi dimanapun, kapanpun kita membutuhkan data, membutuhkan akses dan seterusnya, kita tidak perlu pusing selama ada jaringan internet ya, begitu. Yang disebut dengan cloud computing. Ada juga yang dikenal dengan grid computing ya, atau komputasi hijau. Maksudnya apa? Ini praktek dan teknologi untuk pembuatan, penggunaan, pembuangan perangkat keras komputasi dan jaringan ini berwawasan lingkungan ya. Jadi bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian banyak yang mengembangkan prosesor hemat daya ya. Jadi banyak sekarang menggunakan multicore ya untuk pendekatan pada power saving prosesor. Ya. Ada juga sekarang autonomic computing ya. Jadi otomatisasi ini disematkan pada pendekatan komputasi ya. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya perangkat lunak dengan sumber terbuka ya atau open source ya. Ini diproduksi oleh beberapa komunitas yang programmer sifatnya. Jadi mereka menggratiskan ya. Siapapun boleh download, siapapun boleh gunakan free gitu ya. Tapi mereka bisa open donasi. Jadi kalau misalnya ingin melakukan improve lagi atau mendorong supaya kualitas lebih baik lagi, kita bisa melakukan donasi di sana ya. Contoh misalnya Apache ya, kemudian browser Mozilla, OpenOffice ya. Ini semuanya free ya, tidak berbayar ya. Ada juga OS yang open source ya, seperti Linux ya. Dia dikembangkan oleh beberapa programmer, banyak sekali ya kontribusi di Linux ini. Siapapun boleh merubah tampilan Linux, operasional Linux dan sebagainya, sehingga layanannya menjadi lebih baik ya. Seperti itu. Layanan web ya, komponen perangkat lunak yang bertukar informasi menggunakan standar dan bahasa web. Contoh XML ya. Dulu kita cukup kenal dengan HTML, tapi sekarang ya sekarang masih populer, banyak yang masih menggunakan HTML ya. Versi terakhir HTML5 ya. Ada juga yang dikenal dengan Service Oriented Architecture ya, atau SOA ya, arsitektur berorientasi layanan. Jadi seluruh layanan yang berupa
sistem informasi itu concern-nya pada kepuasan pelanggan, ya. Memang ini dicontohkan dalam buku ini menjelaskan studi kasusnya di Amerika Serikat ya. Kalau ini cukup banyak sebenarnya, ada mungkin kalau di masalah penerbangan yang cukup nyaman itu ada di Garuda ya, atau Citylink itu cukup lumayan. Tapi layanannya kalau di tempat yang lain agak menurut saya kurang nyaman ya. Kemudian sekarang sudah cukup banyak layanan yang bentuknya menggunakan aplikasi ya, apalagi selepas terjadinya pandemik gitu ya. Ya untuk dagang berjualan online, jual beli online misalnya begitu ya, atau kemudian untuk taksi online misalnya. Ini sudah cukup menarik ya untuk kita diskusikan atau kita kembangkan. Kita skip aja ya. Kemudian outsourcing ya, untuk perangkat lunak dan layanan cloud ini cukup populer sebenarnya di dunia industri ya, untuk meningkatkan performa supaya mereka perusahaan itu tidak pusing dengan pengelolaan perangkat lunak dan cloud computing. Biasanya mereka melakukan outsourcing ya, outsourcing sehingga mereka tidak berpikir keras untuk pengadaan server, tidak berpikir keras untuk maintenance misalnya begitu ya. Jadi mereka cukup bayar pihak ketiga, tahu beres sehingga aplikasi mereka bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira begitu ya. Cukup banyak sekarang usaha yang menjadi outsourcer gitu ya untuk bidang ini ya. Ini perubahan sumber daya ya dari perusahaan software ya. Jadi ini sebenarnya kasus yang terjadi di Amerika Serikat ya. Jadi pada tahun 2012 ya, perusahaan Amerika Serikat itu ternyata menghabiskan lebih dari $279 ya untuk perangkat lunak. Jadi sekitar 35% dari itu ya, atau setara dengan 90 miliar US dollar itu berasal dari dua perusahaan. Baik dari vendor perangkat lunak perusahaan yang menjual aplikasi di seluruh perusahaan atau penyedia layanan aplikasi individu yang kemudian menyewakan untuk menjual kembali ya dalam bentuk modul perangkat lunak. 4% lainnya atau 11 miliar itu disediakan oleh vendor SAS ya sebagai layanan berbasis cloud online. Jadi memang biaya yang dikeluarkan untuk software perusahaan itu cukup besar gitu ya, cukup besar. Jadi memang ini perlu dipertimbangkan ya. Pada saat kita membangun sistem informasi, kita harus menyesuaikan mana yang cocok untuk kegiatan kita, mana yang tepat untuk bisnis kita gitu ya, sehingga biaya tadi tidak menjadi obstacle ya untuk usaha kita atau untuk operasional perusahaan kita. Seperti itu ya. Contoh misalnya untuk outsourcing perangkat lunak layanan cloud ini ada Google ya, yang cukup populer sebenarnya. Contoh misalnya di kampus kita saja ya, untuk layanan cloud ya dan perangkat lunak kita juga kerjasama dengan Google ya. Email kita basisnya juga Gmail ya. Banyak sekali yang kita gunakan ya. Kemudian untuk layanan cloud-nya, datanya ya itu juga menggunakan Google ya. Jadi memang kita sudah sedemikian sampai aja kita tidak bisa berlepas diri begitu ya dari teknologi informasi ini ya. Mau tidak mau kita harus terus berkembang bersama dengan IT ya. Ya meskipun kita bukan ahli IT ya, setidaknya kita bersahabat lah. Jadi kita tidak gaptek-gaptek amat gitu ya, sehingga ini menjadi keunggulan tersendiri bagi kita ketika kita memasuki dunia profesi ya, pasca kampus ya. Entah itu kalian masuk ke perusahaan ataupun kalian mendevelop sebuah bisnis ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dicermati ya atau difokuskan dalam pengembangan SIM ini gitu ya, atau terkait dengan infrastruktur IT ini. Jadi pada saat perusahaan menyusut atau tumbuh ya, apakah perusahaan itu sedang defense atau kita sedang berusaha berkembang ya, ofensif, baik posisi ofensif atau defensif ini kita harus menyesuaikan dari IT-nya, harus menyesuaikan, harus fleksibel ya. Jadi jangan sampai skala perusahaan kita masih kecil nih, ya pertumbuhannya juga lambat. Kita paksakan untuk pengembangan IT yang lompatannya lebih jauh, gitu ya.
Jangan sampai seperti itu. Karena ini bagian dari pengembangan yang tidak bisa berjalan secara mandiri ya, harus berjalan secara harmonis. Maka antara IT dan organisasi itu harus bersamaan ya, harus selaras ya, seperti itu. Kemudian harus memiliki kemampuan skalabilitas ya, harus mampu diperluas, layanannya ditingkatkan gitu ya. Jangan sampai kita mendesain sebuah sistem informasi manajemen itu tidak bisa dibuat skalanya. Mentok sampai di situ, tidak bisa diperbesar, tidak bisa diperluas ya. Ini berbahaya ya. Kemudian berikutnya, untuk kebijakan dan prosedur yang baru dikembangkan untuk perform ini juga harus disampaikan dengan baik ya, supaya implementasi bisa berjalan dengan baik. Diperlukan perjanjian kontrak dengan perusahaan yang menjalankan cloud ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya kita bersama dengan Google, ya kita harus buat perjanjian. Google walaupun jadi layanan penyedia data jasa penyimpanan database atau server begitu ya, mereka tidak boleh bisa buka data informasi kita gitu ya. Contoh ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, pencurian data lah, pencurian informasi dan sebagainya ya. Seperti itu. Jangan sampai ada perdagangan data ya. Kan misal contoh misalnya Google menyediakan storage ya, atau misalnya Amazon ya menyediakan storage. Jangan sampai Amazon ini menjual data kita ya, melakukan transaksi untuk perusahaan lain gitu ya. Kalau cuma data pribadi kita mungkin tidak masalah. Tapi kalau data sales gitu ya, data-data yang mungkin sifatnya sangat sensitif itu kalau dijual kan berbahaya ya. Itu. Kemudian tata kelola dan manajemen juga penting. Siapa yang mengelola infrastruktur IT-nya? Harus ada PIC-nya, harus ada bagian yang spesifik mengerjakan itu atau dibebankan tugas untuk mengelola itu. Kemudian bagaimana seharusnya departemen IT diatur ya? Apakah terpusat ataukah desentralisasi? Ya, bagaimana biaya dialokasikan untuk tiap divisi antar departemen untuk pengelolaan IT-nya? Apakah seperti apa pengelolaannya itu harus dibahas ya. Bagaimana implementasinya ini tergantung dari budaya organisasi. Kita tidak bisa memaksakan ya. Kemudian dalam melakukan investasi pada infrastruktur IT juga harus bijaksana, proporsif ya. Jadi jangan terlalu lebay, juga jangan terlalu pelit gitu ya. Jadi memang harus proporsional ya. Jumlah yang dibelanjakan misalnya apakah sewa atau beli, ini harus dihitung-hitung ya. Outsourcing atau tidak ya. Dan seterusnya. Kemudian modal kekuatan kompetitif dari infrastruktur itu juga penting, harus kita perhatikan ya. Ada beberapa hal yang penting sebenarnya. Satu, permintaan pasar untuk perusahaan. Ini harus menjadi pertimbangan ya. Dan strategi bisnis perusahaan ini betulnya gimana sih strategi perusahaannya? Bagaimana bisa dihybridkan dengan IT kita gitu ya. Kemudian strategi infrastruktur dan biaya IT perusahaan ini juga harus penting dibahas ya. Kemudian disepakati secara bersama. Kemudian pengajian terbaik informasi. Kalau ada perkembangan, bagaimana sikapnya? Harus dirubah atau pakai yang dulu atau gimana? Atau hybrid? Nah, ini juga perlu didiskusikan. Kemudian layanan perusahaan pesaing ini juga harus dijadikan tolak ukur ya. Sejauh mana layanan kita sudah bisa menyaingi atau mengalahkan rival ya. Kemudian investasi infrastruktur IT perusahaan pesaing rival ya, ini juga harus diperhatikan. Kita juga harus memantau ya, supaya jangan kalah investasi IT kita. Kenapa? Kalau kalah di investasi, pasti layanannya juga kita akan kalah, gitu ya. Dan punya peluang rival kita unggul dalam mengambil pasar, ya. Dia harus hati-hati. Ya, ini bagian dari model kekuatan kompetitif tadi ya, yang disebutkan tadi, ya. Jadi memang kita penting untuk memperhatikan ke-6 poin tadi untuk bisa meyakinkan bahwa layanan IT kita betul-betul menjadi layanan yang performanya terbaik ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan Jumat siang ini ya. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ini materinya masih relatif ringan ya. Jadi kita belum masuk ke materi yang sifatnya membangun sistem informasi belum ya. Kita masih pengenalan, kita masih membuka informasi-informasi yang sifatnya general dan ini mendukung dalam membentuk cara berpikir kita terhadap kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan.
Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti diisikan daftar hadirnya, ya. Jangan lupa diisikan supaya nanti bisa terrecord dengan baik di Simari ya. Dan di e-learning sudah saya sampaikan ada satu tugas ya yang perlu dikerjakan. Nanti silakan dikerjakan secara mandiri gitu ya, sebagai salah satu bentuk assessment dan bagian dari evaluasi dari kegiatan pembelajaran ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Kita jumpa lagi di hari Senin ya untuk kegiatan responsi atau praktikum. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.